Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa, Engkau memberikan damai, dan damai itu tak dapat diambil dari dunia. Bantu kami mengalami kedamaian yang abadi, yang kekal, tidak hanya di dunia ini, tapi di surga nanti. Bantu kami ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, kehadiran-Mu tinggal dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi masa Paskah ini kita diajak untuk merasakan dan mengalami penampakan Tuhan. Epifani, Tuhan nampak, Tuhan hadir, Tuhan hidup. Dan kehadiran Tuhan itu, penampakan Tuhan itu bukan sesuatu yang secara keseluruhan alam semesta. Meskipun itu benar, di mana-mana Tuhan hadir. Tapi secara khusus Tuhan hadir. Ya, secara khusus Tuhan hadir dalam Ekaristi. Sekali lagi dalam Ekaristi. Karena itulah bagi kita orang Katolik, Ekaristi merupakan puncak dan sumber di mana Tuhan mau hadir. Dan lebih dalam daripada itu, Tuhan mau apa? Tinggal dalam hati kita yang berdosa, menyatu dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat sejarah keselamatan para saudara, Immanuel, Tuhan hadir, Tuhan beserta kita pada waktu Yesus dilahirkan dalam Natal. Dan itu terus tema yang sentral itu, kehadiran Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang hampir impossible. Allah yang besar, Allah yang agung, yang tak terkirakan, tapi mau tinggal dalam hati kita yang berdosa dan lemah ini. Jadi itulah yang terjadi ketika Yesus meneguhkan para rasul. Damai Tuhan bagiku. Nah, ketika kita mengalami kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa, itu kita mengalami damai. Dan damai yang diberikan oleh Tuhan itu tak dapat diberikan oleh dunia. Nih, ingat. Kalau kita mencari kedamaian, kalau kita menjadi kebahagiaan, kalau kita mencari ketentraman, tak dapat diambil dari dunia-dunia sekitar. Apa saja. Kecuali dalam Tuhan. Jadi itulah yang menyebabkan kita. Jadi kehadiran Tuhan, tema yang Immanuel. Tuhan hadir beserta kita dan tinggal dalam diri kita dan memberikan kedamaian. Damai Tuhan bersamamu. Saudara, tema-tema dasar mendasar ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itulah maka saudaraku terkasih, apa yang kita usahakan yaitu pertama kerinduan. Kita punya kerinduan akan Allah karena keterpecahan dalam diri kita, karena broken heart, karena kita tak dapat mendapatkan semuanya itu, maka karena keterbatasan, kerapuan, keberdosaan kita mengharapkan ya kedamaian di dunia ini, tapi juga kedamaian di surga. Dan itu merupakan sesuatu keabadian sekali lagi. Jadi bukan hanya sementara di dunia, tapi keabadian. Maka mari saudaraku terkasih, semoga di masa Prapaskah ini ketika Yesus datang ya selama 50 hari menjelang Pentakosta itu, Tuhan datang meneguhkan, menguatkan kepada para rasul. Bahkan mengajarkan kembali, mengingatkan kembali akan apa yang telah ia katakan. Dan itu juga dikatakan oleh Petrus, jangan takut. Saya adalah saksi dari kehidupan Yesus yang kemudian diwartakan. Lalu para rasul dan beberapa orang menuliskan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan Petrus sendiri menulis apa yang ia alami bersama Yesus. Karena itu saudaraku, mari kita bersyukur, berterima kasih, tetapi juga mohon rahmat. Ada kerinduan hati untuk seperti para rasul, seperti Maria Magdalena, seperti para wanita, untuk berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Luar biasa. Mari kita mohon rahmat itu. Tuhan memberkati Anda dan semoga berkat ini melimpah dalam diri Anda semua. Dan membuat kita semua semakin percaya pada Yesus yang mengasihi dan mencintai kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.